Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofyan Arifin, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMK Al-Fudolah Tarumajaya Bekasi, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan BITS 2 tahun 2025, LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Hari ini, hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, saya akan mempraktikkan video pembelajaran sebagai syarat uji kinerja mahasiswa PPG PAI dalam jabatan BITS 2 tahun 2025 pada peserta didik kelas 11 dengan materi menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seperti biasa sebelum memulai pelajaran, kita buka dengan membacakan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Kepadanya dipersilakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, apa kabar anak-anak? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan saya dalam mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti. Semangat semuanya? Semangat. Oke, disiapkan alat tulis dan perlengkapan belajarnya. Baiklah, seperti biasa saya akan mengecek kehadiran kalian. Mulai dari Ania, Aulia Jahra, Aurel Putri, Cinta Kairani, Depi Dini, Irji Pahreji, Humairo, Mawarsi, Jaini Najib. Baiklah, seperti biasa sebelum memulai pelajaran kita bertadarus Al-Quran. Kalian buka Quran Surah Al-Maidah ayat 99:1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muntahun Sadaqallahul. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baiklah, selanjutnya untuk mengecek semangat kalian, kita ber-ice breaking dulu dengan tepuk semangat. Siap semuanya? Siap. Ya, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Sekali sebelum saya jelaskan materi tujuan pembelajaran kita hari ini, saya ingin mengukur kemampuan kalian dalam menerima materi yang akan kalian pelajari hari ini dengan menjawab pertanyaan asesmen diagnostik awal. Saya akan bagikan ya. Baiklah, alhamdulillah dari pertanyaan soal asesmen awal ternyata kalian sudah memahami apa maksud dari pertanyaan yang saya sajikan ini. Nah, berarti kalian sudah akan siap menerima materi yang akan saya berikan pada hari ini. Siap? Ya. Gini ya. Jadi zaman sekarang itu kita tidak pernah bosan sering dengar berita yang ada di TV, di sosmed kalian itu banyakkan cerita tentang kenakalan remaja atau akhlak-akhlak majmumah, akhlak-akhlak tercela. Nah, banyak kita dengar kasus
anak masih pelajar sudah minum minuman, sudah pakai narkotika, dan bahkan mereka bikin onar di jalan. Nah, suka namanya tawuran. Nah, ya. Siap, saya akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Melalui kegiatan menyimak video atau PPT, peserta didik dapat memahami, menganalisa, dan memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba dalam Islam. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengatasi perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan bahwa agama Islam melarang melakukan perkelahian antar pelajar, mengkonsumsi narkoba, dan minuman keras. Setelah itu, peserta didik dapat membiasakan sikap taat pada aturan, peduli sosial, tanggung jawab. Oke, sebelum kita lanjut, saya mengajukan pertanyaan. Siapa yang tahu apa itu perkelahian pelajar? Ya, boleh. Perkelahian pelajar adalah bentuk pertikaian atau konflik fisik yang terjadi antar siswa atau pelajar, baik dilakukan secara individu ataupun kelompok. Nah, jadi konflik yang dilakukan antar pelajar, mau individu maupun kelompok. Nah, biasa disebut oleh kita yaitu tawuran. Oke, selanjutnya. Siapa yang tahu apa itu minuman keras? Oke, apa minuman keras? Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menyebabkan efek mabuk atau perubahan perilaku ketika dikonsumsi. Nah, bagus. Itu adalah tentang minuman keras. Minuman keras dikonsumsi dapat menyebabkan kehilangnya kesadaran peminumnya. Itu berkaitan dengan minuman keras. Terima kasih. Selanjutnya, narkoba. Apa itu narkoba? Ya, siap. Adalah zat kimia yang dapat mengubah fungsi otak dan sistem saraf, menyebabkan perubahan pada suasana hati dan bahkan kehilangannya akal. Nah, itu adalah narkoba. Jadi zat-zat kimia yang mempengaruhi. Berarti semua itu harus dihindari enggak? Nah, harus kita hindari. Oke, selanjutnya saya akan menyajikan video untuk kalian simak. Kalian simak video yang akan saya sajikan. Kalian mengisi pertanyaan soal yang saya siapkan dalam LKPD. Saya bagikan LKPD-nya ya. Oke, di dalam LKPD kalian diminta mengamati video singkat yang saya tayangkan. Terus setelah itu kalian tuliskan permasalahan yang kalian temukan dari tayangan video tersebut. Bisa? Oke, sambil kalian melihat tayangan yang saya tayangkan, kalian bisa sambil mengisi LKPD yang saya berikan. Video yang pertama. Polisi menetapkan 3 tersangka tawuran yang menewaskan seorang pelajar di wilayah Tanjung Pasir. Selanjutnya video yang kedua. Kalian sambil simak sambil mengerjakan LKPD yang saya siapkan. Siap? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dampak konsumsi alkohol bagi kesehatan tubuh. Video selanjutnya, silakan disimak. Jangan lupa sambil diisi LKPD yang sudah saya berikan. Silakan ditonton kembali.
tayangan video yang ketiga, saya akan menyuruh kalian untuk membuat kelompok atau saya kasih waktu untuk menyiapkan kelompoknya atau mencari kelompoknya masing-masing. Udah semua sudah siap? Semuanya sudah siap? Apa perlu kita ice breaking lagi? Oke, untuk menyemangat kalian kita ice breaking lagi. Siap? 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, kalian sudah membentuk kelompok masing-masing, ada 4 kelompok. Kalian diminta untuk mendiskusikan terkait apa faktor penyebab perkelahian antar pelajar, apa bahaya dari minuman keras dan narkoba, bagaimana pandang Islam terhadap perilaku tersebut, bagaimana solusi yang dapat dilakukan remaja agar terhindar dari perilaku tersebut. Saya serahkan LKPD untuk kalian isi berkaitan dengan materi yang kita akan bahas, masalah yang kita akan bahas. Nah, 1 kelompok, 1 LKPD, kalian simak. Di situ perintahnya kalian suruh menjawab apa faktor penyebab perkelahian antar pelajar, apa bahaya dari minuman keras dan narkoba, bagaimana pandang Islam terhadap perilaku tersebut, bagaimana solusi yang dapat dilakukan remaja agar terhindar dari perilaku tersebut. Kalian boleh mencarinya melalui buku digital yang kalian punya, artikel, atau boleh menggunakan internet dari HP Android-nya masing-masing, atau dari pengalaman nyata yang kalian pernah hadapi atau pernah lalui. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, bahan diskusi dibuka di halaman keduanya. Nah, di situ pertanyaan, hasil diskusinya tinggal kalian catat di lembar diskusi yang sudah saya siapkan di LKPD kalian. Paham? Paham. Silakan didiskusikan. Setelah didiskusikan, hasilnya ditulis di LKPD yang sudah saya berikan. Diskusi dimulai. Udah semuanya? Udah belum? Kelompok 1 udah belum? Kelompok 1 udah belum? Kelompok 2 udah belum? Kelompok 3 udah? Kelompok 4, kelompok 3 udah belum? Ini kelompok 4 udah? Udah, oke. Oke, perhatikan ya. Nah, setelah kalian berdiskusi, kalian diminta untuk mempresentasikan apa yang kalian diskusikan. Dimulai dari kelompok 1 atau siapa yang mau maju duluan? Ada yang maju duluan? Kalau nggak ada yang maju duluan, berarti langsung kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, siap? Kita dengarkan kelompok. Siap ya? Kita dengarkan kelompok 1 sedang presentasi. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Yang pertama, faktor penyebab perkelahian pelajar disebabkan karena saling ejek antar pelajar, dendam atau faktor lingkungan, serta kurangnya perhatian orang tua dan guru terhadap siswa. Bahaya minuman keras dan narkoba dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh, syaraf, merusak kulit, pencernaan pada wanita, berdampak buruk pada menstruasi. Nomor 3, pandangan Islam. Menurut Islam, perkelahian, minuman keras, dan narkoba adalah perbuatan yang dilarang. Nomor 4, solusi pencegahan. Meningkatkan iman dan takwa, memilih teman yang baik,
mengembangkan hobi dan presentasi, berani menolak ajakan negatif. Kelompok 1 sudah selesai presentasinya? Sudah. Sudah. Kalau kelompok 2, 3, dan 4 kalian diminta untuk menanggapi apa yang dipresentasikan. Dari kelompok mana dulu yang mau beri tanggapan? Oke. Oke, kita simak pertanyaannya. Mengapa penting bagi remaja untuk menjauhi perkelahian dan narkoba? Boleh kalian mencari jawabannya dulu. Kalau sudah dapat baru dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa penting untuk menjauhi perkelahian pelajar dan narkoba? Karena dapat merusak nilai siswa atau remaja dan juga dapat merusak organ tubuh bila mencoba atau mendekati narkoba. Sekian jawaban dari saya. Apakah puas? Gimana, puas? Wah, benar. Ada pertanyaan, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 dipersilakan duduk kembali dan siap-siap untuk kelompok 2 mempresentasikan Sekian presentasi hasil dari diskusi. kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya minuman keras dan narkoba. Hasil diskusi dan informasi dapat merusak kesehatan tubuh seperti otak, hati, dan jantung, menyebabkan kecanduan, hilangnya kesadaran, gangguan mental, serta memicu tindak kekerasan dan kriminal. Kami dari kelompok 3 akan berpresentasi mengenai materi menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Bahaya minuman keras merusak kesehatan tubuh dan otak, menyebabkan kecanduan, menghilangkan kesadaran, dan dapat berbuat kriminal. Sumber informasi internet, artikel Al-Quran, Surah Al-Maidah ayat 90. Pandangan Islam. Islam melarang keras perkelahian, minuman keras, dan narkoba, termasuk perbuatan maksiat dan dosa besar. Sumber informasi Al-Quran dan hadis. Solusi pencegahan, memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memilih teman yang baik dan lingkungan positif. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi kesimpulannya yaitu bahwa perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba itu adalah merupakan akhlak tercela. Sebagai remaja, kita wajib untuk menghindari akhlak tercela tersebut. Bagaimana caranya sudah kalian mengetahui tadi cara-caranya, yaitu tingkatkan iman dan takwa, mencari pergaulan yang bermutu, teman yang baik, terus dengan mengadakan kegiatan-kegiatan positif. Nah, insya Allah kita akan terhindar dari akhlak tercela tersebut. Itulah kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini. Oke, selanjutnya kita akan merefleksikan hasil pembelajaran kita kali ini. Oke, silakan diisi refleksi pembelajaran. Baiklah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat proyek bagaimana cara membuat poster untuk diposting di media sosial tentang bahaya perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.